Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar Custom Pen. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini kita ada project pengecatan bak mesin motor ya teman-teman. Nah, bagaimana sih proses dan langkah-langkahnya dan bahannya apa saja yang digunakan supaya catnya tidak mudah terkelupas. Oke, buat yang penasaran langsung saja simak videonya. Oke teman-teman, untuk langkah yang pertama, bak mesinnya ini kita bersihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita cuci sampai bekas olinya ini benar-benar bersih ya teman-teman. Jika sudah selesai kita bersihkan, kemudian untuk langkah yang selanjutnya kita lakukan proses pengamplasan terlebih dahulu. Dan untuk amplasnya jangan menggunakan amplas yang ukuran halus ya teman-teman. Diusahakan menggunakan amplas yang ukuran sedikit agak kasar. Di sini saya menggunakan amplas ukuran 320. Jika proses pengamplasannya ini sudah selesai, kemudian yang berikutnya kita lakukan proses pengecatan. Nah, untuk proses pengecatan kali ini, di sini bahan yang saya gunakan dari cat dasar sampai finishing, saya menggunakan produk dari Niken. Produk Niken ini produk lokal yang baru launching ya teman-teman. Yang konon katanya produk Niken ini kualitasnya lumayan bagus. Nah, jadi untuk kesempatan video kali ini saya penasaran dengan produk tersebut. Oke teman-teman, untuk langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu proses cat dasar ataupun cat epoksi. Keunggulan cat epoksi Niken ini yaitu cepat kering dan juga keras ya teman-teman, karena kita akan melakukan proses pengecatan pada bak mesin. Jadi untuk cat epoksinya kita menggunakan cat epoksi yang keras ya teman-teman, yang tujuannya supaya nanti tidak mudah terkelupas. Untuk perbandingan cat epoksi primer dari Niken ini 4:1 ya teman-teman, 4 epoksi dan 1 hardener. Untuk tinernya bisa pakai 2 atau 3, disesuaikan dengan kebutuhan saja. Jika sudah selesai proses pengaplikasian cat epoksi primernya ini, kemudian yang selanjutnya tinggal kita lakukan proses pengecatan pada medianya. Untuk proses pengecatannya banyak sekali yang ditanyakan oleh teman-teman, yaitu mengenai kompresor. Untuk kompresor yang saya gunakan di sini ada 2 ya teman-teman, ada kompresor manual dan juga ada kompresor listrik. Untuk kompresor listriknya di sini saya menggunakan dari produk Ryu. Kompresor Ryu ini bukan kompresor oilless ya teman-teman. Ini menggunakan oli, tetapi untuk suaranya sedikit lebih kasar dibandingkan dengan kompresor oilless ya teman-teman, yang suaranya lebih halus. Tetapi kompresor Ryu ini jika kita gunakan agak lama sampai panas pun kompresornya aman ya teman-teman, tidak macet seperti kompresor oilless. Untuk speknya teman-teman bisa cek di sini ya teman-teman. Untuk voltasenya ini 220 volt. Kemudian horsepower daya kudanya ini 1 HP, daya listrik 750 watt, kapasitas tangki 25 liter, kapasitas aliran udara 145 liter per menit, kecepatan mesin 2800 rpm, dan kapasitas tekanan 8 bar. Kompresor Ryu ini untuk proses pengisiannya sangat cepat ya teman-teman. Jadi sangat rekomen untuk proses pengecatan, apalagi untuk proses finishing ataupun proses pengekliran. Dan kompresor ini dilengkapi dengan regulator ya teman-teman, untuk mengatur tekanan yang kita butuhkan. Jadi untuk keluar anginnya bisa disetel dari regulator ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan proses pengecatan dasar ataupun cat epoksi pada medianya. Jika proses pengecatan dasar ataupun cat epoksinya ini sudah selesai, kemudian kita jemur ataupun kita keringkan terlebih dahulu ya teman-teman sampai kering. Dan jika sudah kering ataupun sudah keras,
Kemudian kita lakukan proses pengamplasan terlebih dahulu ya teman-teman. Karena untuk cat epoksi wajib dilakukan proses pengamplasan. Nah, seperti ini hasilnya setelah selesai kita amplas. Kemudian yang selanjutnya lanjut proses pengecatan warna intinya. Di sini saya semprot warna silver terlebih dahulu. Untuk proses pengamplasannya, mohon maaf ya teman-teman, tidak saya tayangkan karena di video yang sebelumnya sudah sangat sering saya bahas masalah cat epoksi ini. Jadi setiap kita melakukan proses pengecatan, jika sudah selesai kita cat epoksi, kemudian sebelum naik ke cat inti itu sebenarnya wajib dilakukan proses pengamplasan. Jika sudah selesai kita cat warna silvernya, kemudian yang berikutnya ini kita tindih menggunakan warna candy kuning. Untuk jeda waktunya ini sekitar 10 menit ya teman-teman setiap warnanya. Jika sudah selesai cat warna kuning candy-nya, yang selanjutnya kita tindih menggunakan warna merah candy. Jika pengecatan warna merah candy-nya ini sudah selesai, yang berikutnya kita tindih warna hitam. Untuk hitamnya ini hitam biasa ya teman-teman, bukan hitam candy. Jika pengecatannya ini sudah selesai, kemudian kita diamkan, kita keringkan terlebih dahulu ya teman-teman, sampai catnya ini benar-benar kering. Setelah itu baru kita lakukan proses pengekliran. Untuk clear coat sesuai dengan yang saya sampaikan di awal, saya menggunakan clear dari Nikon MS4100. Untuk perbandingan clear coat Nikon ini yaitu 4:1 ya teman-teman. Untuk clearnya ini 4, kemudian untuk hardenernya ini 1, dan untuk thinnernya hanya menggunakan 10% sesuai dengan instruksi yang ada di kemasannya. Oke, yang ini clear coat yang sudah saya aplikasikan. Untuk proses pengekliran saya menggunakan spray gun HVLP dari produk Tekiro. Untuk nozzle-nya nozzle 0,8. Untuk pengeklirannya ini kita semprotkan satu lapis saja ya teman-teman. Kita semprotkan tipis-tipis hingga ketebalannya merata menyeluruh ke semua bidang. Jika proses pengeklirannya ini sudah selesai, kemudian kita keringkan terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk proses pengeringannya ini tidak perlu dijemur matahari, cukup diangin-anginkan saja. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah clear coatnya ini kering, kurang lebihnya ini sekitar 1 harian ya teman-teman. Hasilnya seperti ini dan mengkilapnya juga lumayan bagus, hanya satu lapis seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk yang selanjutnya ini akan saya beri warna ataupun beri motif di bagian sininya ya teman-teman. Dan di bagian tulisan ini juga akan saya beri warna. Dan untuk caranya, kalau saya memang seperti ini ya teman-teman. Jika kita ingin memberi warna di bagian tulisan ataupun motif ataupun garis-garis pada mesin ini, biasanya saya memang dilakukan pengekliran terlebih dahulu ya teman-teman. Karena ini saya tidak menggunakan sabun sunlight. Karena kalau menggunakan sabun sunlight di bagian yang seperti ini, di bagian yang miring-miring seperti ini tidak bisa ya teman-teman jika menggunakan sabun sunlight. Jadi untuk caranya ya sebelum kita buat motif kita clear terlebih dahulu. Selanjutnya ini di bagian pinggir-pinggirnya kita tutup menggunakan isolasi yang tujuannya supaya catnya nanti tidak menyebar kemana-mana. Setelah itu baru kita semprot warna putih di bagian garis-garis ataupun di bagian tulisannya. Setelah selesai kita semprotkan warna putihnya, yang selanjutnya kita tindih warna hijau stabilo.
Oke, untuk hasilnya seperti ini. Setelah selesai kita semprotkan warna hijaunya, dan ini juga sudah kering ya teman-teman. Nah, setelah ini baru kita lakukan proses pengamplasan. Untuk amplasnya, ini yang saya gunakan amplas ukuran 800 atau juga bisa menggunakan amplas ukuran 1000. Untuk teknik pengamplasannya, ini jangan terlalu ditekan ya teman-teman. Pelan-pelan saja supaya catnya nanti tidak sampai kandas. Untuk proses ini kita memang dibutuhkan kesabaran ya teman-teman. Jangan terburu-buru supaya catnya nanti tidak sampai kandas. Jika pengamplasannya ini sudah selesai dan sudah rapi bentuk motifnya ya teman-teman, kemudian yang selanjutnya baru kita lakukan proses finishing ataupun proses pengekliran. Untuk clear coatnya saya menggunakan produk yang sama ya teman-teman, menggunakan clear coat Nikon MS 4100. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Setelah selesai kita lakukan proses finishing ataupun proses pengekliran. Dan ini hasilnya setelah clear coatnya ini kering ya teman-teman. Setelah kita diamkan kurang lebihnya 2 hari. Untuk clear Nikon ini hasil mengkilapnya lumayan bagus dan keringnya juga lumayan cepat. Oke, buat teman-teman pemula yang baru gabung di channel ini, jika teman-teman ingin sukses di bidang pengecatan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya. Yang tujuannya apa? Supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Karena di channel ini saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan yang saya khususkan buat teman-teman pemula. Oke, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Pen. Semoga video ini ada manfaatnya. Salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you.